Ayat pertama pemberitahuan tentang apa yang tertulis di dalam Kejadian 18. Di sini ada narasi pemberitahuan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Dalam di bentuk dekat pohon tarbentil di iya, dalam Mamre. bentuk apa? Bentar dulu, ini ayat pertama. Iya, makanya pertanyaan saya, dari ayat pertama dulu, stop, jangan ayat kedua. Tuhan menampakkan diri kepada Untuk Abraham dalam bentuk apa? mengetahuinya harus lanjut ke ayat kedua, bro. Oh, Gimana nggak bisa sih lu? begitu. Ayat pertama dulu, karena Kok ayat nggak pertama itu bisa? ayat pertama itu ada dua pribadi di situ, ada dua entitas, yaitu Abraham dengan Tuhan. Itu, ya kan? Betul. Nah, yang pertanyaannya ialah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa apa? Oke, kita baca ayat selanjutnya apa yang dilihat Abraham. Mau nggak? Nah dulu, nggak boleh begitu, nggak boleh lengkap. Lo Jawab dulu Abraham pertanyaan harus saya. memberitahu kepada kita apa yang dia lihat. Entar dulu, jawab dulu ke pertanyaan saya. Kalau dulu, kamu bisa, kecuali kalau kamu bilang ini, saya nggak bisa jawab, ya udah, kita akan pindah ke ayat kedua. Saya harus mengikuti alur cerita ayat selanjutnya untuk melihat bagaimana kisah selanjutnya. Ayat pertamanya itu harus dikonfirmasi dulu. Harus diselesaikan dulu ayat pertama, nggak boleh nyambung dulu ke ayat pertama. Belum ada konklusi apa yang dilihat oleh Abraham itu dalam rupa apa. Harus berkorelasi dengan ayat berikutnya. Itulah yang sebenarnya pertanyaannya terjadi. yang belum bisa kamu jawab ialah, kamu kok bisa jawab dari kemarin. Dan ayat pertama itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk apa? Jawab. Dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat oleh Abraham. Oke, setuju itu. Oke, bisa. Setuju? Betul. Setuju nggak? Setuju. Tapi tidak dalam bentuk gitu rupa, betul? Artinya sesuatu yang bisa dilihat oleh Abraham. Iya, tapi tidak dalam bentuk rupa. Penampakan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara visual. Iya, makanya dikatakan di situ yang dilihat oleh dia ialah vision, penglihatan. Oke, mantap. Dari segi penglihatan dia melihat. Anda udah mengakui Tuhan bisa dilihat. Karena intinya begini, bro. Penglihatan, bukan Tuhan yang dilihat, penglihatan. Iya, penglihatan artinya bisa dilihat. Karena menampakkan diri itu artinya orang lain bisa melihat penampakan dia, wujud dia, rupa dia. Oh, nggak ada, di situ tidak ada ayat rupa. Jangan kau ngarang. Jadi yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat ialah penglihatan vision, yang dilihat. Vision. Iya, yang dilihat itu yang apa? Didengar ialah apa? Yang didengar ialah apa? Suara saja. Yang dilihat itu apa? Menurut kamu apa? Oke, menurut Khacham, para ulama, yang dilihat oleh Abraham itu bukanlah Tuhan yang berupa menjadi daging seperti otakmu itu, tapi yang dilihat oleh Abraham ialah Shekinah atau hadirat suci Tuhan. Gitu. Ya, di mana tertulis yang dilihat itu Shekinahnya, di mana tertulis? Loh, dalam para rabi kita menerjemahkan itu dalam Shekinah karena Tuhan. Iya, di mana ayat berapa mereka mengatakan itu tertulis adalah Shekinahnya, di mana tertulis? Kan dalam Torah itu ada tafsir, ya. Semua tafsir itu tidak pernah mengatakan. Nggak bisa karena gini, kalau Tuhan itu bisa dalam bentuk sekarang ini aja. Kamu nggak bisa membuktikan bahwa yang dilihat Abraham itu ialah bentuknya fisik. Nggak ada kan? Nggak ada ayatnya. Dengar, ayat kedua kita baca. Enggak, dulu ayat pertama fisik atau bukan? Saya lihat, yang pertama dilihat oleh Abraham fisik atau bukan fisik? Fisik. Mana ayatnya? Ayat kedua, lanjut. Ayat kedua. Enggak, ayat pertama enggak ada kata fisik, betul? Kau kan tadi nanya, yang kau dilihatnya itu apa? Ayat pertama kau bilang, Tuhan mempenampakkan diri dalam bentuk fisik. Tadi kau bilang ya. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk fisik, ayat pertama. Sekarang pertanyaannya, mana ayatnya berbunyi fisik? Oke, saya baca ayat kedua. Enggak dulu, ayat pertama bentuk fisik. Kau nggak mau naik ke ayat kedua. Ayat pertama diselesaikan dulu. Kita akan ke sana. Jika ayat kedua nggak boleh dibaca. Kita akan ke sana. Tapi kau mengatakan, kita akan ke sana. Tapi kau harus membuktikan bahwa ayat pertama itu menampakkan diri dalam bentuk fisik, seperti kau katakan. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Enggak, ayat pertama dulu. Sabar, ayat pertama dulu. Ayat pertama, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk fisik, kau bilang kan? Iya. Nah, sekarang buktikan ayatnya. Ayatnya tidak ada kata fisik loh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa. Ayat kedua membuktikan. Ayat kedua membuktikan. Enggak, ayat pertama nggak ada berarti. Ayat tersebut. Iya. Ayat pertama berarti nggak ada, betul?
Ya, di ayat pertama tidak ada, karena di ayat berikutnya penjelasannya. Udah stop, udah setuju. Ayat pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham tidak dalam rupa. Kalau setuju, udah setuju, oke. Nah, di mana aku bilang tidak dalam rupa? Apa ada tertulis di sana tidak ada dalam rupa di ayat pertama? Nggak ada kata rupa. Kenapa kau jadi lupakan? Kau bilang tidak ada rupa. Lalu bagaimana kau mengatakan tidak ada kata rupa? Makanya kenapa begitu? Karena ada dalam ayat Torah yang lain, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa pun tidak. Kalau kamu bilang Tuhan itu punya rupa, maka dia akan bertentangan dengan ayat Torah lainnya. Saya tanya, dengar Billy. Menampakkan diri menurut kamu itu bentuknya apa? Menampakkan dirinya siapa nih? Tuhan. Loh, kan jelas Tuhan menampakkan diri. Kalau menampakkan diri menurut kamu. Kalau dengerin, kalau John Peter menampakkan diri kepada saya dalam bentuk rupa fisik. Nah, makanya di dalam kejadian 8 belum tentu. Saya bisa kasih tangan saya. Saya bisa kasih tangan saya. Fisik bukan. Lah, tangan fisik bukan. Tapi bukan rupa saya. Iya. Nah, inilah tapi bukan rupa saya. Rupa itu wajah. Astaga. Rupa itu adalah rupa. Coba. Rupa itu adalah wajah kita. Salah. Coba ya KBBI ya. Rupa ya, itu kalau kau bilang tubuh, kalau tubuh itu kaki bisa, tangan bisa, itu tubuh. Kalau rupa itu menyangkut wajah. Oke, sekarang di mana ayatnya? Di situ ayat 1, wajah Allah. Bentar dulu. Apa tanya tadi? Ayat 1 dulu. Ayat 1 mengatakan dalam rupa. Yang menurut kamu itu penampakan yang dilihat Abraham itu apa? Penampakan Tuhan itu. Yang dilihat oleh Abraham, Shekinah. Shekinah itu apa? Di mana tertulis kalau yang dilihat Sakinah? Tunjukkan ayatnya. Di dalam tafsir para rabi lah. Tafsir itu asumsi, pendapat. Jangan digunakan pendapat orang. Kita pakai dalil Alkitab. Oke, kalau hanya dari Alkitab kau akan kenal lagi nih. Ya, banyak ayat yang tidak bisa diterangkan. Apa yang dilihat Abraham? Oke, sekarang siapa istrinya Potifar? Nggak nyambung nih. Loh, udah lari kemana? Makanya kau bilang kan apa yang segala sesuatu itu harus tertulis di Alkitab. Bahas tentang Tuhan menampakkan diri, bukan istri orang. Ngapain bahas istri orang? Kau kan mengatakan bahwa harus sesuai dengan Alkitab. Di dalam Alkitab ada narasi istri Potifar. Istri Potifar ayat itu tidak kau ketahui. Istri Potifar nanti kita bahas. Jadi ayat pertama kau tidak bisa membuktikan Tuhan menampakkan diri dalam bentuk rupa. Kau tadi sudah setuju tidak dalam bentuk rupa. Apa rupa yang dilihat atau penampakan yang dilihat oleh Abraham, bro? Silakan jelaskan. Di dalam, kalau kita melihat di dalam narasi hanya di dalam Torah saja, tidak ada dikatakan rupa atau bentuk. Jadi dia hanya melihat saja. Itu jalan tengah. Itu jalan tengah menurut kita. Itu menurut kamu. Iya, menurutmu siapa? Ayat pertama Tuhan menampakkan diri dalam bentuk apa? Saya harus membaca ayat berikutnya apa yang dijelaskan Abraham. Apa yang dilihat Abraham? Jadi yang pertama Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini jadi Tuhan dekat Abraham, betul? Kita setuju. Setuju ya? Tuhan menampakkan diri Abraham, betul? Betul. Ayat kedua. Lalu Abraham mengangkat wajahnya dan dari kejauhan dia melihat 3 orang. Alhamdulillah. Berarti ada yang dilihat oleh Abraham, yaitu penampakan 3 orang. 3 orang. Tuhan di sini dekat Abraham, betul? Apa? Tuhan dekat Abraham, betul? Saya nanti dulu urusan itu. Saya mau mengklirkan dulu. Ketika Abraham mengangkat santai. Kita udah ayat kedua, kenapa mesti nanti dulu? Jadi yang pertama, Abraham sedang dekat sama Tuhan, ngobrol. Nah, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat 3 orang. Orang bukan Tuhan, Tuhan bukan orang. Gitu. Bentar dulu. Jadi 3 orang ini datang kepada Abraham. Ketika Abraham mengangkat wajahnya, dengar deh. Ya. Ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat ada 3 dari kejauhan. Jangan kau lihat dari kejauhan, jangan kau hilangkan. Oke, mau kau pakai dari kejauhan, dia melihat ada 3 orang. Betul? Bukan Tuhan. Iya, aku tahu. Kalimat yang pertama Tuhan adalah Abraham, betul? Bentar dulu, aku mau jelasin, jangan dipotong lah. Iya. Jadi tadi kan ayat pertama menarasikan
tentang Tuhan ini menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbentin di Mamre. Lalu apa yang dilihat Abraham dari penampakan ini? Dari Di ayat kejauhan. 2 dikatakan, ketika dia mengangkat wajahnya, dia melihat ada dari 3 kejauhan. orang. Ya. Dari kejauhan. Oke. Nah, ketiga orang ini kami meyakini, ini saya orang Kristen, meyakini bahwa Tuhan ini ada bersama di dalam 3 orang ini, karena ayat pertama tadi menjelaskan dia menampakkan diri. Lalu kenapa menjadi 3? Ini menjadi sedikit kebingungan kita. Loh, kok 3 yang dilihat padahal Tuhan menampakkan diri? Yang bingung kan kalian, untuk mengetahui siapa untuk mengetahui siapa ketiga orang ini, kita harus membaca ayat berikutnya, betul? Ya, ayat 3 betul? Berarti. Ayat 3 berarti. Ya, ayat ketiga, keempat, dan seterusnya untuk mengetahui siapa sebenarnya ini jangan dipotong dulu, ayat ketiga dulu, ayat ketiga. Ayat ya, ketiga. Silakan bacakan. Tunggu bentar. Iya, kita harus membaca Alkitab, jangan kita pakai tafsir. Karena tafsir itu asumsi, pendapat. Oh, jadi nggak boleh pakai tafsir ya? Tadi nggak boleh pakai tafsir ya? Iya, bukan nggak boleh. Entah dulu, sabar. Kau kan tadi mengatakan, sabar. Kau kan tadi mengatakan tidak boleh pakai tafsir. Enggak, kau mesti konsisten. Kau bilang tidak boleh pakai tafsir, dan kamu bilang harus tertulis. Tidak ada tertulis tuh Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam berupa Shekinah. Nggak ada tertulis. Ya udah, saya ikuti tidak tertulis. Nah, sekarang di mana ada tertulis bahwa satunya itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Di mana tertulis? Itu kan keyakinan kalian. Tidak ada tertulis demikian. Iya. Oke. Tertulis karena di sini. Stop. Saya tanya, tertulis atau tidak? Tertuliskah atau tidak? Tertuliskah satu dari orang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Tertulis atau tidak? Ada tertulis. Tertulis di mana? Di ayat kedua, satu dari 3 orang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tertulis atau tidak di ayat kedua? Iya. Kalau kau bilang 3 dari 3 nggak ada kata seperti itu. Nah, baru kau kena. Nggak ada kan? Kalau nggak ada ya jangan kau yakini begitu. Kan saya sudah bilang itu keyakinan saya. Gimana sih kamu? Iya, makanya keyakinanmu itu hasil dari tafsir, betul? Itu keyakinan saya, pendapat saya, betul. Makanya saya bilang makanya kalau kamu hanya kalau kamu mengatakan hanya nggak boleh pakai tafsir, maka kau sendiri pakai tafsir. Saya disclaimer lebih dulu bahwa tafsir itu adalah sebuah pendapat. Bisa saja keliru. Nah, termasuk saya juga. Berarti itu bisa keliru. Satunya bukan Tuhan itu bisa keliru. Dengar. Pendapat saya, asumsi saya itu bisa saja keliru. Betul. Nah, betul. Karena kamu bukan pelajar Torah. Makanya jangan kau selalu menggunakan tafsir Rabi. Tafsir Rabi juga bisa keliru karena dia manusia sama seperti saya. Betul? Beda lah, Rabi itu nggak bisa sama seperti kamu. Rabi itu menghabiskan umurnya untuk belajar Torah. Kamu nggak belajar Torah. Coba kalau saya suruh baca kamu bahasa Ibrani, bisa nggak? Saya sekarang bilang pendapat itu bisa sama, bisa beda. Ketika sekarang pendapat siapa, ulama Kristen siapa yang menyatakan bahwa satu dari 3 orang itu satunya Tuhan yang menjadi manusia? Tadi saya sudah disclaimer, saya berkeyakinan, saya bilang. Dengar gak kamu? Saya berkeyakinan. Keyakinanmu berlandaskan apa? Jelas dong. Saya berkeyakinan atas iman saya. Iya, landasannya apa? Iman. Iya, kalau landasan iman ya nggak bisa ngomong, ya imani saja. Alkitab itu yang mengatakan bahwa itu kalau imani saja itu kalau imani saja itu udah pertahanan akhir, ya. Orang iman saya, kenapa kalian jadi repot? Ya udah. Gini bro. Ya udah. Udah kalau udah imani saja udah selesai. Udah selesai. Dengerin dulu, belum selesai kita. Dengerin, tadi kamu mengatakan kita sama-sama meyakini Tuhan menampakkan diri. Artinya Abraham melihat secara visual dengan matanya. Nggak ada situ kata visual. Nah, menurut kamu tadi berdasarkan tafsir Rabi, melihat itu kan menampakkan diri tentu visual, oke? Nah, menurut Billy,
penampakan yang dilihat Abraham itu adalah sakinahnya menurut tafsir Rabi. Saya tidak membantah itu. Karena itu adalah tafsir atau pendapat dari Rabi kalian. Ketika saya menafsirkan atau berpendapat yang dilihat itu berdasarkan perkataan Abraham, dia melihat 3 orang. Saya bukan pakai tafsir. Udah? 3 orang betul, 3 orang betul, betul. Abraham yang mengatakan dia melihat ada 3 orang, bukan saya menafsirkan. Orang nah, Tuhan itu perbedaannya bukan? Penglihatan itu. Iya, 3 orang itu Tuhan atau bukan? 3 orang itu menurut cerita di dalam Alkitab, 2 malaikat dan salah satunya adalah Elohim itu sendiri. Mana ayatnya? Menurut Alkitab, ayatnya. Iya, mana ayatnya? Dikatakan di sana Kejadian 19 ayat 1. Silakan baca. Lu, jauh banget. Tar dulu, kejadian ke-18 dulu. Jangan loncat-loncat cara belajarnya. Iya, kamu tadi minta ayatnya mana kalau ketiga daripada yang dilihat Abraham itu 2 adalah malaikat, di mana ayatnya? Itu yang kamu minta. Ayat berapa? Ayat Kejadian 19 ayat 1. 19 mana Alkitab sih? Kejadian 9. Jadi salah satunya diantaranya salah satunya itu Tuhan menjadi manusia ya. Kita lihat Tuhan menjadi manusia. Ya 16 sampai 18 ayat Pak Peter itu, Pak Peter, maaf. John Peter di ayat pasal 18 ayat 16 sampai 18, Pak. Di situ dia yang mengatakan dia Tuhan gitu terhadap Abraham tentang Sodom dan Gomora itu, Pak. Mau dibaca, Pak. Iya. Tadi dulu. Ya. Dia mau nanya di mana kalau 2 itu adalah malaikat, katanya. Kita kasih 19 dulu. Bukan kan kau yang mengatakan bahwa satunya itu ialah Tuhan yang berubah menjadi manusia, bukan malaikat. Iya, bukan malaikat. Kan kita ngomong itu yang dilihat oleh Abraham ayat 2 itu manusia. Ya, belum malaikat nih. Itu. Nah, di mana ayat yang kau jelaskan Kejadian 19 ayat 1. Kejadian 19 ayat 1. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu malaikat atau manusia? Kejadian 19 ayat 1 dibaca dulu lah. Iya, jadi yang dilihat oleh Abraham manusia atau malaikat? Kejadian 19 ayat 1 baca dulu. Iya, jawab dulu. Yang dilihat oleh Abraham itu manusia baca dulu atau Kejadian malaikat? 19 ayat 1. Jawab dulu, yang dilihat oleh Abraham itu manusia atau malaikat? Itu. Hah? Orang. Berarti bukan malaikat ya? ya. Oke. Ya terserah kau lah. Ya. Loh, kan kau yang bilang itu orang bukan malaikat. Gimana sih? Loh, yang tertulis. Saya nggak bilang loh. Ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat ada 3 orang. Kemarin kau bilang kepada aku, kau tanya, mana ada di situ ayat 18 malaikat? Dari mana ayat 18 ayat 2 itu? Bukan malaikat itu. Di mana kata malaikat? Memang nggak ada kata malaikat. Kejadian 19 ayat 1, kau baca dulu. Iya, jadi kita setuju dulu yang dilihat oleh Abraham itu. Iya, setuju. Kejadian 19 ayat 1 baca. Enggak, kita setuju dulu yang dilihat oleh Abraham itu malaikat atau manusia, atau malaikat yang dalam rupa manusia. Orang Yahudi aja bisa jadi beruk, bro. Aduh, gimana sih? Enggak, kita setuju dulu yang dilihat oleh Abraham itu manusia biasa atau malaikat yang mengambil rupa manusia. Itu dulu. Iya, makanya baca Kejadian 19 ayat 1, kan ada penjelasannya. Iya, janganlah Kejadian 18 aja ada tuh kata malaikat itu. Ya, waduh, jadi yang jadi pertanyaan yang harus kita setujui. Kok susah banget baca 19 ayat 1? Lo enggak, karena di ayat 18 baca dulu lah, manusia yang dilihat itu adalah malaikat. Di Kejadian 18 itu. Jadi jangan jauh-jauh. Bilang tadi, penampakan yang dilihat itu dalam bentuk orang. Di mana? Yang dilihat di mana ayatnya dalam bentuk orang, ayat pertama? Loh, Abraham kan melihat tuh di ayat kedua, ketika Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat ada 3 orang. Nah, itu ayat kedua. Jadi Tuhan, begini logikanya gini. Tuhan bersama Abraham ngobrol, ya kan? Dari kejauhan dia melihat 3 orang. Tuhan bukan orang, orang bukan Tuhan. Jadi ada 4 entitas di sini. Sama Abraham jadi 5. Tuhan dengan Abraham berbicara 2 orang, 2 entitas. Ada 4 entitas. Ada yang paling terkecil, Bang, yang gantung. Lo gini loh, ayat pertama Tuhan dengan Abraham berdua, 2 entitas ya.
ada Tuhan nama Abraham berbicara. Lalu dari kejauhan Abraham melihat 3 orang. Coba kenapa kau takut baca Kejadian 19 ayat 1? Oh, nggak takut, kenapa? Kau mengatakan bahwa ayat 19 itu baca dulu. ada berbunyi Tuhan menjadi manusia. Bentar. Ayat 19. Baca dulu biar kita dengar. Oke. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang Kedua malaikat. Terus kenapa? Malaikat katanya dua orang. Udah malaikat sekarang ya? Nah, makanya itu ayat 18 pasal 18 kita lihat benar kata Abang Filipi tadi. Kau bilang tadi orang yang dilihat itu ternyata orang itu adalah malaikat ya? Makanya kan tadi ditanya dulu sama aku, tanya kita setuju dulu yang dilihat. Makanya kan pertanyaanku tadi yang belum kamu jawab adalah kita harus setuju yang dilihat oleh Abraham itu orang atau malaikat. Oke, Bro Filipi, dilanjut ya. Nah, takut berarti. Panjo Petrus yang pintar ini, saya nggak pintar, saya cuma awam melawan 3 juta juga kabur. Saya mau ibadah. Kabur. Saya bilang ibadah tadi dari jam berapa? Jam 10. Jam 10 saya masuk. Kau tidak bisa saya teriak-teriak. Kau tidak bisa menjawab bahwa padahal di pasal 18 itu ada kata malaikat. Udah terjawabkan. Kejadian 19 ayat 1 di situ dikatakan kedua malaikat, berarti dari 3 oknum itu ada 2 yang disebut malaikat yang pergi ke Sodom dan Gomora. Berarti terus di ayat 18 itu di akhir itu diceritakan yang bersama-sama dengan Abraham, yang tinggal bersama-sama dengan Abraham itu adalah Tuhan yang berfirman kepada Sarah. 16 sampai 18 itu adalah Tuhan itu. Sekarang itu pertanyaan saya 16 sampai 18. Sekarang pertanyaan saya, berarti malaikat itu Tuhan atau bukan? Malaikat Tuhan yang mengaku malaikat. Dia Tuhan. Sabar Filipi, nanti kita habis ini. Jadi di pertanyaannya ialah Tuhan, apakah Tuhan itu malaikat? Apakah malaikat itu Tuhan? Tuhan pun bisa menjadi malaikat, bisa menjadi manusia. Di mana ayatnya Tuhan menjadi malaikat? Tuhan menjadi manusia. Salah ini. Ayat berbunyi Lo is el mekazev. Tuhan itu bukan manusia. Jadi ayatmu, bantahanmu itu salah. Tuhan bukanlah manusia. Dengar dulu, sabar. Ya, sekarang mana ayatnya mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia seperti katamu tadi? Silakan. Sabar. Jadi jelas. Justru kau kan mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, bisa menjadi malaikat. Ayatnya di mana? Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan itu berkuasa bisa menjadi apapun yang Dia mau. Makanya kayak saya bilang tadi. Apa yang kau tanya? Ayatnya. Loh, itu yang menampakkan diri dalam bentuk orang itu siapa? Yang mana itu manusia secara tertulis manusia. Iya, dia manusia siapa yang menampakkan diri itu siapa namanya? Nggak tertulis namanya di situ. Loh, lalu kenapa kau mengatakan itu bukan Tuhan? Kalau bukan, sekarang kalau bukan bagaimana? Tuhan, siapa? Sekarang Tuhan bukan manusia bukan Tuhan. Betul, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan Abraham sedang berbicara dengan Allah berdua nih. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat orang. Lah, orang bukan manusia bukan orang. Kan begitu, simpel banget. Gini bro, saya kasih tahu. Tuhan dan manusia itu adalah 2 hakikat yang berbeda. Betul. Nah, itu tahu kenapa? Itu tahu kenapa kau dulu. Itu kau tahu Tuhan dengan manusia dengerin kenapa kau mengatakan bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia? Artinya itu hakikatnya sama. Bagaimana sih banyak orang? firman-Nya 3 juta, Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Banyak. Kau sabar di sini. Bang 3 juta. Dengan manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka Tuhan bisa menjadi. Iya, ayatnya di mana mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan jadi manusia. Tidak bisa menjadi Tuhan. Itu bedanya. Ayatnya mana mengatakan, kau kan mengklaim tadi Tuhan bisa menjadi malaikat atau menjadi manusia. Ayatnya mana? Loh, ini apa? Ini ayat kedua ini yang Dia menampakkan diri itu dilihat seperti dalam rupa apa? Tuhan dalam rupa manusia, nggak ada Tuhan dalam rupa manusia di situ. Itu asumsi. Loh, yang dilihat Abraham dalam bentuk apa? Kalau bukan dalam bentuk orang.
Silakan kau bantah. Kalau bukan di dalam bentuk orang yang dilihat Abraham, dalam bentuk apa yang dilihat Abraham? Silakan bantah. Enggak, itu ayat berapa yang mau dibahas? Ayat 1 kan? Silakan bantah. Yang dilihat Abraham itu Tuhan yang menampakkan diri dalam bentuk apa kalau bukan di dalam bentuk orang? Silakan bantah. Jawabannya ialah di dalam Torahnya tertulis tidak dalam bentuk apa-apa. Tuhan menampakkan diri saja, tidak dalam bentuk. Tidak ada kata bentuk di situ. Nah, yang kedua, tiga orang yang dilihat 3 orang itu tidak mengakui. Yang dilihat 3 orang katamu pas. Yang dilihat adalah orang, bukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Enggak. Ya, baru kasih. Kamu mengatakan akan bisa melawan aku 3 orang. Aku ibadah dulu ya. Aku udah jam ibadah. Nanti ya, kabur. Aku bukan kabur, aku mau ibadah. Ya, kabur lah. Orang itu Bang Bil. Nanti kita berdebat lagi. Dia mau nyembah orang itu. Biarin aja, dia mau nyembah orang. Dia mau ibadah nyembah orang. Saya mau nyembah Tuhan saya dulu. Ya, nyembah orang ya. Nanti saya lanjut lagi. Ya, nyembah orang kan? Ya. Bang, jadi ada Yeremia. Itu tidak ada yang mustahil. Yeremia 32 ayat 27, Bang, 3 juta. Sekarang pertama, banyak lagi, kita harus kembali 3 juta. Sabar. Kita harus kembali, Torah ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Kristen kah? Kepada orang Islam kah Torah yang diberikan? Kepada orang Bang 3 juta. Bang 3 juta. Mari sabar. Di Kita harus kembali. Abraham dipanggil Bang 3 juta. Di Kejadian 12 atau 13 ayat 3 dikatakan, olehmu kaum seluruh bumi diberkati, termasuk Indonesia, Bang 3 juta. Ya itulah dasar kami, Bang 3 juta. Jadi jangan dibilang untuk apa itu, ya buktinya sekarang Kristen udah berapa banyak di dunia ini, sudah 3 miliar lebih, Pak. Mau kalah sama Islam lah, Islam lebih banyak sekarang. Ya lebih banyak, iya, tapi kan udah Kristen udah daripada Yudaisme kan udah lebih banyak kami. Memang yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga, memang. Haruslah. Tuhan kan maunya gitu, Pak 3 juta. Iya, makanya tadi kan saya sedang membahas neraka yang dilihat oleh Musa. Musa itu melihat neraka bagaimana orang ini kupingnya digantung, kenapa? Karena selama hidupnya dia mendengarkan gosip-gosip dan menyebarkan gosip-gosip itu. Dan sebanyak dan sebagainya. Tadi saya baru membacakan sumber-sumber daripada oral Torah CBLP tentang hukuman di neraka yang Musa lihat. Ya, Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan orang Israel kecuali dalam hal oral Torah. Makanya oral Torah itu hanya milik orang Israel, orang Yahudi. Dan kepemilikan Taurat itu di bumi ini dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan orang Kristen. Buka Ulangan 33 ayat 4. Torah sifalun Moshe morasa keilat Yakov bunyinya. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa di dunia ini? Bangsa Israel. Itu makanya keselamatan datang dari bangsa Israel menurut kitab kalian. Tadi gini Pak 3 juta, kan dari awal nenek kami Abraham diberkati oleh Tuhan, dia seluruh kaum di bumi, tidak dibilangnya itu orang Israel saja, Pak 3 juta. Kemudian Musa mengajarkan memang tentang Torah, dan tapi Tuhan menjabarkan sebelum 600 tahun sebelum berapa itu 16 tahun sebelum Masehi, Pak. Yeremia 31 itu. Naik lagi Yeremia 31 itu. Oh, ayat 31 ayat sampai 34. Ya kan? 3 juta dikatakan, aku akan memberikan perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian yang kubuat dengan nenek moyangmu. Itu kutanamkan. Perjanjian baru itu apa? Kita perjanjian baru gitu maksudnya? Ya itulah yang kami percaya sekarang, perjanjian baru ini Pak 3 juta. Kalau Pak 3 berarti, juta tidak percaya, kami percaya. Ya berarti ada nubuatan bahwa akan turun kita perjanjian baru gitu? Iya, di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Iya, makanya baca lagi di bawahnya. Aku akan menaruh perjanjian itu apa? Torah sendiri itu perjanjiannya. Iya, sudah dalam hati kami, di dalam hati kami itu. Jadi kami sudah kenal Tuhan di situ intinya. Sudah tidak ada lagi berkata, kenallah Tuhan. Kan itu intinya di bawah. Oke, coba lihat ya, perjanjian baru itu kita perjanjian baru atau bukan? Perjanjian baru, dia perjanjian baru, hukum kasih. Mengasihi Bapa. Kan kalau tadi kan kamu bilang kita perjanjian baru yang dijanjikan, ya kan? Kamu bilang tadi loh. Iya. Kita perjanjian baru, kita lihat ya. Sesungguhnya, nah, awas nih, kau tadi bilang kita perjanjian baru yang akan yang dibuat oleh Yeremia bahwa Tuhan akan menurunkan kitab Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Cuman Yahuda sama Israel, bukan orang-orang Kristen. Dari atas Pak, 3 juta. Ya, Itu sabar. Abraham. Perjanjian. Sudah ada dasarnya. Iya, perjanjiannya ini bukan buat orang Kristen. Yehuda dengan siapa? Dengan Israel, ya. Bukan seperti perjanjian yang aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku ini yang telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, bukan kaum Kristen. Sudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh apa? Taurat, bukan kitab perjanjian baru Matius, Markus, Lukas. Terima kasih. Bro Billy, sedikit aja. Bro Billy, sedikit aja. Makanya Pertanyaan dipilih sedikit. Saulus itu Pak 3 juta. Dipilih Tuhan Yesus di Kisah Rasul 9 itu nanti Bapak baca untuk memberitakannya kepada semua. Oh enggak, jangan dong. Jangan membaca kitab perjanjian baru. Kenapa tidak boleh baca perjanjian baru? Yahudi nggak boleh baca kitab perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu bertentangan dengan Taurat. Memang sekarang Yahudi akan ya nggak percaya. Bertentangan dengan Mereka Taurat, itu kita padahal lihat. mau datang Tuhan Yesus itu meyakinkan Yahudi itu tadi. Nggak bisa. Gini loh. Yahweh Paulus adalah yang kau Raja Daud memanggil mengatakan Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang terlihat itu Bapakku. Jadi terdengar Edo Tashem Nemana Makimat Peti. Kata Raja Daud, Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Apa kata Paulus? Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Paulus. Bro Billy, sedikit aja bertanya Bro Billy. Ya. Hukum Torah itu berlaku hanya untuk Israel, apa boleh di luar Israel? Sebelum saya lanjut pertanyaan berikut. Pertanyaan yang bagus. Ya, oke. Di dalam Torah dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing maupun orang asli Israel. Kita lihat. Kita lihat ayatnya di dalam Imamat 22. Mishpat echad ihe lekol ger. Ya, jadi satu Torah berlaku bagi kamu, baik orang asing maupun orang Israel asli, sebab aku Hashem Elohimu. Jadi apakah Torah itu berlaku bagi orang Israel aja atau bangsa lain boleh melakukan Torah? Boleh. Kita lihat waktu orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, bangsa-bangsa lain ikut bersama mereka dan mereka mengikuti Torah. Makanya dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asli dan orang asing. Nah, jadi kalau ada orang dia mau memeluk agama Yahudi, ya boleh-boleh aja. Mengikuti Torah boleh, tapi tidak boleh bangsa-bangsa lain tidak wajib untuk mengikuti Torah. Misalnya orang Islam nggak wajib dia melakukan hari Sabat. Nggak wajib dia melakukan hari Sabat. Karena apa? Karena Feshamru bani Israel eta Syabat langsung Sabat ledorotan berit olam. Kalau orang Israel memelihara hari Sabat, jadi hanya bagi orang Israel nih tentang Sabat. Nah, Islam yang nabinya ialah Nabi Muhammad itu dengan syariat yang berbeda. Syariatnya berbeda. Sifatnya berbeda dengan, makanya Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lewat bahasa daerahnya gitu. Ketika diberikan bangsa Israel nabi-nabi, mereka dengan bahasa Ibrani. Ketika Tuhan memberikan nabi kepada bangsa Arab pada waktu itu Nabi Muhammad lewat bahasa Arab gitu. Saya bertanya gitu karena dalam di Efesus itu di Efesus 2 ayat 15 itu dengan matinya anak manusia itu udah membatalkan hukum Taurat. Makanya saya bertanya hukum Taurat itu berlaku untuk siapa begitu. Itu jalurnya gimana? Nyambung atau gimana? Makanya saya bertanya begitu tadi. Iya, makanya itulah orang-orang Kristen inilah, dalam hal ini Paulus dan pengikut-pengikutnya sekarang yang membatalkan hukum Taurat, tapi hukum perpuluhan tidak mau mereka batalkan. Kenapa? Iya, tapi tetap dipakai perpuluhan. Jangan di situ Pak 3 juta. Itu sukarela itu. Nggak ada itu. Jangan ya kan kalian lah begitu. Kalian makan babi nggak boleh. Kalian makan babi. Makan udang cumi-cumi nggak boleh. Kalian makan udang cumi-cumi. Diturunkan kepada Petrus Pak 3 juta di Kisah Rasul itu kepada Petrus. Jangan kau bilang haram itu. Makanlah kalau kau katakan tidak haram. Jangan kau bilang haram. Dimakan semua kecuali kaki meja sama dan pintu gitu. Itu kan kita Paulus yang mengatakan itu.
Tapi Iya, Paulus Paulus itu dipakai untuk bangsa-bangsa, Pak. Paulus sudah Kalau dia membatalkan waktu segala hari itu, Pak, ketentuannya. 3 juta. Betul. Yesus saja mengaku lebih tua dari Abraham, berapa kali mau dibunuh. Jadi melalui wahyu Saya juga bisa Paulus bilang lah, saya dia mau bisa bilang dipakai. saya lebih tua dari Adam. Saya bisa ngomong gitu. Billy, Masih aku lebih banyak, tua dari Adam. Aku bisa masih ngomong gitu, tapi banyak kan dicek. Ada nggak nama Billy? Dicek, ada nggak nama Yesus di dalam kitab perjanjian baru lama? Nggak ada nama Yesus tertulis di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada. Nama Nggak Allah ada. yang sumber segala roh itu memang diberikan kepada Yesus, Pak, 3 juta kan itu. Ya itu Nama terserah, yang itu kau kan berikan. iman, itu kan menurut kitab yang tadinya bukan kitab suci awal-awalnya. Kitab Itu kitab diberitakan perjanjian. Gabriel, Pak, 3 juta. Itu kan malaikat Gabriel yang memberitahu nama itu. Apa main-main itu, Pak, 3 juta? Sekarang saya tanya sama kamu. Kitab Taurat sama kitab perjanjian lama, mana tingkatannya lebih tinggi? Aku nggak pandai itu, maaf, 3 juta. Nggak pintar, saya cuma awam. Nggak tahu. Nah, kita lihat. Pintar saya dari awal. Udah, saya bilang sama John Peter, nggak pintar, saya nggak Kita sepintar lihat. 3 juta kan Ya, gitu. kita lihat. Menjabarkan Pewahyuan itu, tuh maaf. di bawah tuh Taurat bilang. Kenapa Taurat lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada perjanjian baru? Kenapa? Karena Taurat itu diberikan secara live langsung. Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam dan dia turun membawa Taurat. Jadi Tuhan Tapi berkata katanya nggak langsung kepada dilakukan Musa. lagi kan itu kata Tuhan itu, Pak. Nah, Apa yang di buku hukum Musa? Oke, Jadi sabar. Nah, perjanjian baru di dalam sejarahnya, kitab Injil yang paling tua ialah Markus, ditulis tahun 70. Baru Matius tahun 90. Diikuti Lukas, baru yang paling tua, yang paling terakhir nongol ialah kitab Yohanes tahun 110. Artinya, sebelum ada perjanjian baru yang dibaca oleh Yesus waktu dia di sinagog, waktu dia bersama murid-muridnya, bukan kitab Matius, Markus, Lukas, bukan. Tapi yang dibaca ialah kitab Tanakh, perjanjian lama. Gitu loh. Nah, setelah berapa abad baru kita Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu menjadi kitab suci. Yang tulisannya itu menurut kata ini, menurut kata itu. Gitu ditulis. Tapi berbeda pewahyuan dengan, makanya nggak ada di dalam perjanjian baru berbunyi berimanlah Tuhan kepada Matius, berimanlah Tuhan kepada Lukas, nggak ada, karena itu bukan firman Tuhan, itu hanya opini orang. Menurut saya begini, ditulis oleh wartawan Tempo dulu, ditulis. Apalagi tulisan Paulus itu bertentangan dengan Yesus sendiri. Itu. Jadi begini, Pak, 3 juta. Kami percaya, kami tidak pungkiri itu, Pak 3 juta. Itu hukum Taurat itu. Apapun itu sekarang bangsa Israel tidak bisa diubah kasih Tuhan sama dia, kasih Allah itu. Dengan melakukan hukum Taurat itu tadi, mereka tetap bangsa yang dikasihi, Pak 3 juta. Tapi ya kan mengenai Yesus Kristus mereka tolak total. Kan begitu. Mereka tidak percaya. Walaupun di depan imam-imam, di depan Pilatus dikatakan, kau Mesias itu, iya seperti kau katakan itu. Kau sudah mengatakannya. Itulah dasarnya dia disalib. Kan begitu. Jadi kami percaya kesenioran hukum Taurat itu yang langsung kami tidak pungkiri itu, Pak 3 juta. Jadi mereka lakukan hukum Taurat itu ya selamat kan gitu kan, harus dilakukan, dilaksanakan. Cuma di Yeremia 31 itu kan nggak dilakukan lagi, maka dibuat perjanjian baru oleh Yesus, dia turun tangan sendiri langsung. Ada tertulis dulu nabi-nabi yang diutus, hamba-hamba Tuhan, sekarang firman itu langsung turun tangan, Yesus turun tangan. Itulah tadi yang aku bilang tadi kan ayat membawa 16 narasi sampai dari 18 kitab Yeremia. di Kejadian 18 itu yang sama John Peter baca dulu. Di situ langsung dia, aku tidak mungkin bohong sama Abraham ini. Aku Tuhan di situ. Diyakinkan lagi kepada Musa di Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Aku sudah katakan kepada mereka, aku sudah memanggil Abraham, Ishak, Yakub. Tapi pada saat itu, aku belum menyatakan diriku Tuhan. 1500 tahun kemudian barulah dia menubuat kepada nabi-nabi tentang kedatangannya. Kan itu punya ayatnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku tidak memperkenalkan diri sebagai YHWH. Karena kepada Abraham, Ishak dan Yakub dia memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Itu makanya jangan baca terjemahan LAI. Iya, tapi menurut Taurat, tapi di sini di Kejadian 18 ayat 16-18 itu baca dulu Pak 3 juta. Udah dibaca. Sekarang gini, tadi kan itu udah dibaca. Pemahaman yang benar, karena Taurat itu bukan punya orang Kristen. Pemahaman ini adalah pemahaman orang Yahudi, bukan orang Kristen. Tidak ada keselamatan itu datang dari orang Kristen. Ingat, tidak ada keselamatan datang dari orang Kristen. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Kenapa? Mereka lah Kit Mission Torah. Dari Sion turun keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Jadi kalau ingin belajar jangan kepada pendeta, kepada orang Yahudi yang tahu Torah itu gimana. Nah, untuk mengaplikasikan Kejadian 18 ya,
Tuhan menampakkan diri dengan Abraham. Jadi Tuhan sama Abraham berdua. Tiba-tiba dari kejauhan Abraham melihat orang bukan Tuhan, Tuhan bukan orang. Ini kan jelas tuh. Nah, menurut orang Kristen atau tadi si John Peter, satu dari tiga orang ini berubah. Satu dari orang ini adalah Tuhan yang berubah menjadi manusia. Ini kan nggak ada landasan ayatnya. Itu hanyalah asumsi atau ajaran yang dilandaskan terhadap. Biar ku baca sebentar Pak, 3 juta. Ya, Kejadian 16 sampai 18. Lalu berangkatlah orang. Jangan dari situlah, dari ayat pertama lah. Kalau dari pertama ya lagi. Pak 3 juta dikasih dijamu makan lagi ya. 3 malaikat itu makan dulu, ya kan? Kalau kita baca semua ini panjang. Tapi di sini dikatakan tentang Sodom dan Gomora ini. Lalu berangkatlah orang itu. Mereka pisah. Kalau yang 2 malaikatnya kan memang ke rumah Lot, kan ya kan Pak? Ya kan Pak 3 juta. Ya kalau kita baca seterusnya. Ini tadi yang sama tentang Sodom dan Gomora ini berdoa Abraham setelah diberitahu Tuhan begini. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Ini dia. Disinilah kami percayai tadi Pak 3 juta. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini dia. Sebab aku segala bangsa, aku telah memilih dia, ya kan, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan gitu. Ini pengakuan dia lah, makanya kami percayai tadi itu adalah malaknya Yahweh, Tuhan. Kan udah bilang tadi mau jadi apa saja Tuhan itu. Tidak menerangkan. Stop. Di dalam ayat itu tidak ada menerangkan bahwa Tuhan berubah menjadi manusia. Ada nggak ayatnya berbunyi? Kalau kayak gitu nanti, itu juga nanti pertanyaan yang nggak selesai. Dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. 3 malaikat itu tinggal 2, siapa saja malaikat itu? Bisa malaikat ke tempat Lot, baca semua di tempat malaikat yang 2 itu di rumah Lot kan, dia. Tadi kan ada tiga malaikat yang malaikat di ayat kedua kan itu malaikat yang dalam bentuk manusia, malaikat ya. Nah, 3 malaikat itu atau 2 malaikat itu malaikat siapa aja? Itu kan nggak ada namanya dibuat Pak 3 juta namanya di situ yang saya tahu tidak ada nama malaikat itu. 2 malaikat ke rumah Lot. Sabar, itulah kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali daripada apa? Hal oral Torahnya, Torah lisan. Nah, kamu kalau bisa saya tanya, kan ada narasi tentang istri Potifar, toh? Istri Potifar. Nah, di dalam seluruh Alkitab tidak disebutkan nama istri Potifar siapa. Dan tidak pernah disebutkan nama ibunya Daud siapa, tidak pernah disebutkan nama ibunya Abraham siapa. Ada di sini nih. Oral Torah. Ini yang perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Dikasih tahu bapaknya Terah, Pak. Sabar. Terah. Bapaknya Terah, ibunya? Ibunya? Tidak ada. Ada, namanya Amtelai. Perjanjian lama, tidak ada. Amtelai namanya. Dari mana kita tahu? Dari oral Torah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Terus, istri Potifar, ada kata Yusuf digoda oleh istri Potifar. Siapa nama istri Potifar? Tidak ada dalam Alkitab. Namanya ialah Zulaiha. Dari mana? Peliten Torah. Nah, 3 orang malaikat. Siapa mereka itu? Mereka adalah Gabriel, Rafael, Mikael. Rafael ngapain datang? Makanya tinggal 2 malaikatnya toh. Di pasal 19 tinggal 2 malaikat. Karena malaikat Rafael sudah melakukan tugasnya menyembuhkan luka Abraham setelah 3 hari. Setelah tugasnya selesai, maka dia pergi ke stasiunnya, ke tempatnya berasal. Karena kata Rafael adalah Tuhan penyembuh. Begitu. Tapi gini Pak, 3 juta. Nanti bisa aku bacakan ini. Diyakinkan lagi ketika diutus Musa membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan. Sabar. Nggak ada narasi dalam kitab Kejadian 18 itu satu daripada 3 orang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nggak ada narasi seperti itu. Itu hanya sudah saya bacakan tadi, sudah mengaku sendiri dia. Itulah yang kami imani dan percaya. Iya, tapi tidak ada berbunyi di dalam ayat itu satu orang itu adalah Tuhan menjadi manusia. Nggak ada kan? Tapi gininya itu Pak 3 juta. Nggak, sabar. Tritunggal. Sabar. Secara sinkronisasi. Iya, sabar. Makanya saya tanya, ada tidak
tertulis secara eksplisit bahwa satu orang Aku itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Kan aku Yahweh. Kan nggak ada memang kayak gitu langsung Tuhan itu mengatakan Ada, begitu. ada. Anoki Hasem Eloheka Sotika Menusa. Akulah Yahweh. Ada. Di mana? Wah, ini parah nih orang nih. Oh, kalau Anoki ini aku Hasem Eloheka. Allah, iya. Aku Yahweh, iya tahu. Maksud saya, secara langsung dia maksud saya mengenai apa tadi, mengenai Abraham itu tentang Isa Yakub nggak pernah. Ya kan aku memang nenek Allah nenek moyangmu dikatakan kepada Isa, ya kan kepada Yakub kan ya Israel gitu loh. Kepada juga waktu diutus membawa bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Jangan lari dulu kemana-mana. Kita selesaikan ayat 18 ini. Di pasal 18 sampai ayat 19 tidak ada narasi Tuhan berubah menjadi manusia. Ada nggak bahwa salah satu dari orang bisa itu saja Tuhan Pak 3 juta mau jadi api, mau jadi tiang awan, apa pula? Nggak ada Tuhan menjadi api. Aduh, di mana Tuhan menjadi api? Di mana? Berarti ya, ketika Musa bertemu dengan dia mengutus Musa, awalnya kan seperti api itu Be'amut Esh namanya. Makanya belajar jangan dari pendeta, dari orang Yahudi. Be'amut Esh namanya. Tiang api. Kenapa tiang api? Tiang api, tiang awan. Itu ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan itu berubah menjadi tiang api. Makanya dikatakan dari tengah-tengah tiang api aku berbicara kepadamu. Suara saja keluar. Nah, bukan apinya itu adalah Tuhan yang berubah menjadi api. Ini yang salah paham. Jadi begini Pak, 3 juta. Samanya sekarang begini. Oh, nggak sama. Tuhan berubah menjadi api dengan suara Tuhan dari dalam api keluar, itu dua hal yang berbeda. Nggak sama itu. Iya, memang ya keluar suara. Memang iya, samanya itu sekarang kan gini. Ketika Yesus dibaptis ini di Perjanjian Baru dan dikatakan di sana juga yang ngomong itu juga begitu, itu bukan Allah. Allah kan nggak bisa didengar menurut pernyataan Yesus, tidak bisa dilihat, hanya anak yang menyatakannya. Jadi diciptakanlah suara itu untuk membawa pesan itu kepada orang banyak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan, dengarkanlah dia. Allah yang sumber segala Allah itu, segala roh itu yang melayang-layang di permukaan air adalah bapaknya Yesus, bapak Yahweh. Gitu loh. Oh, roh-roh yang melayang di permukaan air di mana ayatnya? Ya, itu yang melayang-layang itu, yang melayang-layang di Kejadian 1 itu. Astaga, pirolalaji, patrohimat, bukan begitu suara bunyinya, Tuhan. Aduh, anak. Aduh. Itu salah terjemahan LA itu. Aduh, jadi Tuhan. Jadi maksud gini 3 juta. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya. Nih, sabar. Aku kasih tahu kau. Sabar. Aku kasih tahu kau. Dengerin dulu, sabar. Beli perjanjian lama yang asli ini. Jangan perjanjian lama versi LAI. Versi Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah harusnya dibuang ke dalam sampah. Ya, karena Kristen-Kristen yang normal sekalipun tidak mau pakai lagi perjanjian Alkitab dalam terjemahan LAI. Seperti Malikil, Bililin nggak mau mereka pakai LAI. Itu Wanes itu. Oh, Wanes ya? Iyalah, jangan disamakan dengan kami Tritunggal, Pak. Bedanya apa sih Wanes sama Tritunggal itu? Roh, jiwa dan tubuh. Gitu juga Allah itu tidak bisa memang diasumsikan dengan apapun. Tidak bisa diselami dia. Kalau kita bikin dia H2O, air, es, sama embun. Kan begitu, tidak bisa. Firman-Nya, Allah tanpa firman-Nya tidak bisa menciptakan apapun. Yang kami percaya jiwanya gitu loh. Pernahkah si Daud berkata, hai jiwaku jangan gudah gulana. Ngomong rohnya dengan jiwanya. Ya kan, bersyukurlah kepada. Begitulah sekarang Yesus itu firman-Nya itu yang di pangkuan Bapa. Itulah Yahweh gitu loh. Yang berjalan didengar Adam itu itu bukan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah sumber segala, Allah itu roh itu tidak bisa didengar jalannya, gitu loh. Berarti kami percayai. Nah, itulah semuanya itu, semua yang Bapak sampaikan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Musa. Yang tadi Bapak bilang di Taman Eden Tuhan berjalan-jalan. 3 juta udah pasti lah 4 juta. Kan aku bilang di Yeremia 31 tadi udah enggak apa semua udah kehilangan kemuliaan Tuhan, enggak ada dikerjakan sama bangsa Israel. Yeremia 31. Kitab Yeremia itu dia mengatakan akan ada perjanjian perjanjian baru yang akan aku adakan dengan bangsa Yehuda dan Israel, bukan kepada bangsa Kristen. Pak, kami percaya mulai dari Abraham. Jangan kemana-mana dulu. Yang tadi aja dulu Bro Billy. Yang tadi, yang tadi ada narasi dari tengah-tengah. Tuhan melayang-layang tadi itu dibuktikan aja dulu Bang Billy. Oke, kita lihat.
inilah salah satu konsep Tritunggal yang mengatakan bahwa harusnya itu nggak lah Pak 3 juta sampai di akhir. Mana ada kitab itu Bapak Roh Kudus, Bapak Tuhan Yesus, nggak ada itu. Bohong-bohong lah, main-main lah Yesus itu ngomong bersandiwara kan gitu. Oke, sekarang kita buka di dalam Torah yang aslinya, ya. Tunggu bentar. Oke. Ini Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Haaretz. Hayata tohu ve'kos al penetehom veruach, ini dia nih. Veruach Elohim, dan roh Allah. Nah, ini loh. Ini ada Allah itu roh bentuknya karena ada kata roh Allah di sini. Iya. Betul gitu. Betul, oke, Pak. kita lihat. Kita lihat juga meyakinkan kan dengan oke, perempuan kita Samaria lihat. itu. Karena Iya, Allah lihat itu dulu, roh, dibaca. kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Yesus pun menyaksikan itu. Bapaknya itu Iya. sumber segala roh. Iya, Bukan sekarang kita dia. lihat apakah benar kata ruah ini merujuk kepada roh Allah. Nah, kita lihat. Ruah artinya a wind from Wind. God, angin Wind. dari Tuhan. Angin. Bergerak di atas permukaan air, bukan roh Allah, angin Tuhan. Tuh, wind. Angin mana tadi? daripada Tuhan. A wind from God. Tuh, bukan roh Allah, a wind from God. Angin daripada Tuhan. Jadi gini Nah, Pak 3 juta. Itu walaupun gitu Bapak bilang itu ditorakan, ya kalau kami percaya yang awam ini, ya karena sebenarnya udah 1989 tahun dia kepada naik ke sorga Pak. Kan ya kan? Ya apapun yang kita bilang ya atau dibahas RT Anam itu nggak ada lagi menggoyang kedudukan Yesus itu Tuhan. Yang di Filipi 2 dikatakan ayat 5 sampai 11, karena tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia ya kan? Dia sampai memikul salib, mati di kayu salib. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama dia segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah maka ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kami alami sekarang, Yesus itu dia udah injil di dalam kami, ya Pak 3 juta. Dan selama aku di karismatik ini sudah ada 2.500 yang langsung kami KKR, yang lumpuh berjalan, yang apa semua dalam nama Yesus. Nggak ada nama Allah, nama Tuhan nggak ada, memban. Lucifer pun nggak takut dengan nama lain, hanya nama Yesus. Itu bukti Tuhan, Pak 3 juta. Jadi apapun ya kan, mau tidak diterima dengan siapapun, Injil itu, Yesus itu sudah menjadi kami hidupi oleh Roh Kudus. Ingatkannya apa yang kami lupa oleh Roh Kudus. Dia memberikan penolong yang lain, digenapinya. Pertama-tama 120 orang, termasuk muridnya 11 orang di tingkat atas di Yerusalem. Dengan itulah mereka berkuasa memberitakan Injil dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Mereka mati martir semua. Mungkin Pak 3 juta untuk apa mereka berjuang seperti itu? Saulus Kian pun udah orang hebatnya dia, tapi semua harta itu sampah itu, begitulah karena cintanya sama Tuhan Yesus itu. Ya kan? Mati terbalik kali-kali si Yakobus, terbalik Petrus, ya kan, digoreng. Untuk apa itu semuanya? Mereka sebenarnya enggak, karena ya itulah cintanya dengan Tuhan Yesus itu tadi, gitulah firman-Nya. Ya, itu. sekarang saya bertanya ini, saya serius. Kan di dalam Alkitab kalian tuh Perjanjian Baru ada ayat mengatakan makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Itu ajaran dari mana? Ajaran dari Tuhan Israel atau itu murni datangnya setelah Yesus? Bukan setelah Yesus. Kalau itu saya rasa begini ya. Itu kan masih setelah Getsemani dia memang sampai 3 kali berseru tentang cawan itu kepada Bapak. Tunggu Pak. Setelah ajarannya itu dari mana? Itu ajarannya itu dari mana? Di dalam Taurat mengatakan nanti akan ada pada waktu yang datang engkau akan makan darah dan tubuh yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Itu ajarannya ada di dalam Taurat atau tidak? Itu memang tertulis di Matius 26 Pak 3 juta. Berarti tidak ada di dalam Taurat, betul? Saya tidak tahu Taurat itu, nggak tahu saya Pak 3 juta di Taurat ada enggak kan itu ya. Tapi yang di sini makanya memang itu ajaran itu dari mana? Ajaran itu makan kudus dia. Ya kan, inilah tubuhku, inilah darahmu yang kami peringati 2 kali sekali sebulan, dan memang tiap hari itu kami ingatlah tubuh Kristus itu pengorbanannya. Inilah darahku, inilah tubuhku. Nah, ya, itu dari mana ajaran itu ajaran Tuhan kah atau ajaran Yesus?
Yang kami percaya ini ajaran langsung Yesus. Oh, Setelah dia iya, minum terima cawan itu. kasih. Berarti bukan ajaran Tuhan. Mantap. Ajaran Yesus Tuhan itu, Yesus itu Tuhan Iya, kan tadi kami, Pak. pertanyaannya, 3 makanya juta. dengar pertanyaan saya. Makanya mendengar itu lebih baik daripada berbicara. Saya bertanya tadi, apakah itu ajaran Tuhan atau ajaran Yesus? Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Ya sudah. Itu ajaran Yesus. Walaupun kalian anggap itu Tuhan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tidak pernah ada ajaran Tuhan Israel mengatakan bahwa waktu yang akan datang, 2000 tahun yang akan datang, kalian harus minum darah dan darah dan roti, kalian akan makan tubuh dan darah di dalam bentuk roti dan anggur. Itu tidak ada. Itu murni ada di Perjanjian Baru perkataan Yesus. Ya, Yesus Perjanjian adalah lama ada juga itu saya rasa. Tapi ini belum saya baca, Pak, 3 juta. Udah dibuat itu tentang Yesus sudah sekarang dibuat. kita lihat. Sekarang kita lihat dari mana ajaran itu muncul. Bahkan jauh sebelum kekristenan itu muncul, ajaran itu sudah ada. Ajaran untuk makan tubuh dan darah, ya, tubuh dan darah itu dilambangkan di dalam roti dan anggur. Kita lihat, itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi. Kita lihat. Saya kasih data ya. Oke. Nih saya putar kamera dulu. Jadi ajaran itu bukanlah ajaran baru, ya, bukanlah ajaran baru yang diperkenalkan oleh Yesus atau Perjanjian Baru. Kita lihat. Berarti menggenapi kan? Iya, makanya nggak menggenapi dong. Kalau 500 kalau tahun 500 sebelum Masehi bukan menggenapi, justru itu diambil. Digenapi di Perjanjian Baru di 3 juta oleh Yesus. Wah, mantep betul. Itu digenapi oleh Yesus. Bagus banget itu diakuin. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita lihat yuk. Siapakah tokoh itu? Siapakah tokoh itu yang menggenapi nubuatan Yesus seperti kata Anda? Kita lihat. Greece Dionysius. Jadi tuhannya orang Mesir, orang Yunani namanya Dionysius, ya, adalah Tuhan juru selamat yang kelahirannya dilakukan atau diperingati setiap tanggal 25 Desember. He was widely worshipped through much. Dia disembah di seluruh Timur Tengah juga, gitu. He had a center worship. Dia memiliki tempat penyembahan di Yerusalem, ya, abad pertama sebelum Masehi, ya. In later year, di tahun-tahun berikutnya, tubuh dan darahnya disimbolkan untuk dimakan di dalam bentuk roti dan anggur. Pengikutnya percaya bahwa dia itu adalah anak Zeus, Tuhan Bapa. Nah, kita lihat lagi. Tuhan yang namanya Osiris, ya. Sabar. Bentar. Kita lihat ini data. Kalau nggak percaya ini bisa dikonfirmasi di Encyclopedia Britannica, ya. Yang Tuhannya orang Mesir namanya Osiris, ya, ditinggikan sebagai Tuhan juru selamat. Many have been worship, disembah di zaman Neolitik, ya. Dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ya, dan resurrected and life. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan yang dilambangkan sebagai gembala yang baik, ya. Terus kita lihat his follower, pengikutnya memakan roti dari gandum yang menyimbolkan darah dan daging, ya. Tahun berapa itu, ya? Terus dia itu lahir juga tanggal 25 Desember. Nah, tahun berapa kayak? Terus Mitras juga sama. Jadi tanggal 25 Desember lahirnya. Kejadian itu, pemujaan itu tahun 500 sebelum Masehi. Jadi benar kata Anda, ini menggenapi Yesus. Itu apa? Para penyembah berhala itu tergenapi di peristiwa Yesus untuk makan tubuh dan darah. Itu digenapi oleh Yesus. Betul kata Anda. Terima kasih. Bukan, Pak, itu kan dewa-dewa matahari yang dijabar-jabarkan jadi apa namanya itu, aku yang
saya nggak pintar aku bilang tadi dari awal 3 juta, tapi Bambang Norsena itu dijelaskannya itu bukan tanggal 25 itu. Kan gitu, tapi disama-samakan dengan matahari begitu tentang Yesus ini. Nah iya Yesaya betul. 53 pun, Yesaya 53 pun ada di sini sebenarnya ini tentang nubuatan banyak. Cuma saya kan Oh enggak, kita nggak lagi. bukan Kita lagi yang Jadi kasih itu bukan- sekarang yang kita jangan mau terus bawa. ke situ pula disamakan dengan Yesus. Contohnya Lah ini 500 sebelum Masehi, Pak. 500 sebelum Masehi itu betul, tapi ini mungkin ada lebih tua lagi. Sedangkan tadi tentang perjanjian baru itu 600 tahun sebelum Masehi kan begitu. 1500 mulai dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, baru di sanalah dibuat nubuat tentang enggak, Yesus. jadi kan tadi Pada pertanyaannya, Yeremia. Pak. Tapi tidak bukan terus 1 tahun itu kepada semua nabi-nabi. Iya. Tapi saya nggak pintar. Oleh Ibu Sepiatu, Bambang Norsena tahu dia. Iya, tapi tahun tadi berapa. Bapak Jadi- mengatakan bahwa Yesus menggenapi ini. Tadi barusan sebelum ini Bapak udah Ya, ngomong. tapi mungkin bukan dengan itu. Ada banyak di sini Bang, tentang nubuatan tentang tadi izin pengorbanan menanggapi tubuh dan sedikit Kristus ya. Yesus itu. Iya, silakan. Ya, tadi saya menyimak dialog ini. Sebenarnya saya tertarik untuk naik dan dialog. Cuman di sini poinnya bahwa tidak ada tema yang jelas. Tetapi ini ibaratnya saling bertanya dan saling menjawab aja. Nah sekarang kalau misalnya tadi bicara tentang penggenapan, di sini bicara nubuatan dan penggenapan itu bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya bahwa apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu digenapi oleh dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Nah, terlepas daripada apa yang tadi dikatakan bahwa makanlah tubuhku dan makanlah dagingku dan minum darahku, ini bicara tentang perlambanan keselamatan. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi yang dewa-dewa yang dibacakan tadi itu bukan penggenapan. Tetapi kalau misalnya mereka yang bilang penggenapan bukan saya, yang bilang penggenapan itu Pak Filipi tadi, bukan saya ngomong. Iya. Bukan, Ya, perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang Yesus, tapi tentang di Torah ini tertulis saya tidak tahu itu kan dari awal aku bilang tadi sama 3 juta saya tidak pintar, tapi nubuat tentang Yesus itu sampai kematiannya ada. Sekarang gini semua, aja, Yeremia. nggak bisa dipungkiri bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran para dewa-dewa yang kalian adopsi menjadi kelahiran Yesus. Tidak, 25. salah kau, itu fitnah itu. Loh, sekarang dari mana tanggal 25 Desember kalian muncul untuk merayakan hari Natal kelahiran Yesus? Enggak ada dalil ayat di dalam Alkitab. Saya baik, saya jawab. Hanukkah gimana pra Hanukkah? Saya jawab ya biar ada sebuah pencerahan di sini. Nah sekarang kalau misalnya merujuk kepada tanggal 25 Desember tahun pertama Masehi itu Yesus Kristus lahir. Nah kalau misalnya abang kondisikan antara kelahiran Yesus Kristus dengan dewa-dewa yang lain, maka bicara dewa-dewa yang lain itu adalah dewa yang tidak nyata. Sesuatu yang digambarkan ibarat mitologi atau mitos. Oh, siapa bilang nggak nyata? Orangnya pribadinya tidak ada. Yang nggak nyata. Kalau kamu mengatakan itu tidak nyata, pertanyaannya Osiris di mana? Kapan dia nyata? Osiris, menyembah Zeus itu Kapan nyata. Osiris itu lahir? Orangnya nyata atau tidak? Nyata bagi mereka, bagi penyembah Tuhan-Tuhan itu mereka nyata, bukan sekedar mitos. Sama seperti kalau kamu ngomong begitu, kalau kamu mau ngomong begitu sama aja orang Yahudi melihat Yesus itu mitos. Nggak benar, nggak nyata, bisa begitu. Makanya nggak boleh ngomong keyakinan para pagan itu adalah Tuhan yang tidak nyata. Dewa Mesir itu disembah oleh orang Mesir itu adalah dewa yang berapa, bro? Dewa yang tidak nyata. Peringatan apa Hanukkah? Dan tidak ada dalam sejarah. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa orang-orang itu ada, itu hanyalah sebuah mitos dan mereka tidak ada. Artinya sekarang dari mana tanggal 25 Desember itu sekarang di mana tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, ada nggak? Jawab. Itu fakta sudah membuktikan. Iya, di mana ayatnya di dalam perjanjian sudah baru? Jelas. Kalian itu tanggal 25 Desember Tuhan suruh merayakan hari Natal 25 Desember, hari kelahiran Yesus, ada nggak? Justru di dalam kitab perjanjian baru dikatakan peringatilah kematianku, Paskah, tidak disuruh merayakan kelahiran Yesus. Nah, yang blunder ini adalah tanggal 25 Desember itu 25 Desember itu diambil dari mana kalau bukan dari pagan?
Bambang Nursena sudah mengatakan itu diambil dari pagan. Begini Bang, Ayo. saya mau mengatakan begini. Kan tadi sudah saya jelaskan. Dewa-dewa yang Anda hadirkan itu adalah dewa yang fiksi. Nah, tetapi Yesus Kristus adalah pribadi yang nyata. Sebentar, bisa mengatakan Yesus itu fiksi. Kamu nggak bisa begitu. Orang-orang yang menyembah Osiris dan menyembah yang lainnya, mereka bisa mengatakan Yesus itu mengikuti dari kami. Bisa begitu. Fiksi Yesus mereka, itu di mana? Yesus itu adalah pribadi. Bagi penyembah Krishna, Siwa dan sebagainya, Tuhan-Tuhan mereka itu nyata dalam kehidupan mereka. Pernah hidup di India. Gitu loh. Itu hanya mitos, Bang. Ya kata Anda itu mitos. Kata Anda. Itu mitos karena faktanya pribadi itu tidak pernah ada. Sekarang pertanyaan saya yang belum kamu jawab, di mana tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan harus dirayakan? Di mana itu bunyinya? Bang, kalau mau bicara tentang hari kelahiran itu satu tema tersendiri supaya ada sebuah pembahasan yang jauh dan berkelanjutan. Jawab aja, ada atau tidak di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru ada hari raya Natal 25 Desember yang memperingati kelahiran Yesus. Ada perintah. Hendaklah engkau memperingati hari kelahiranku tanggal 25 Desember. Ada atau tidak? Yang merayakan hari kelahiran itu bukan perintah Yesus, tetapi manusianya yang diambil dari merayakan hari kelahirannya. Iya, diambil dari mana tanggal 25 Desember itu? Itu ada dia punya rentetan sejarah perjalanan bagaimana cara menghitung kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya dihitung mundur, iya, adanya gimana? Coba dijabarkan. Tanggal 25 Desember itu diambil dari mana? Nyatanya tadi kita sudah lihat Tuhan-Tuhan yang zaman sebelum Yesus jadi Tuhan. Tuhan-Tuhan tahun 500 sebelum Masehi itu adalah Tuhan-Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Ada Atis, Osiris, Dionysius, ada Horus, ada Mitras, semuanya itu lahir tanggal 25 Desember Tuhan-Tuhan itu. Itu mau tidak mau itu sebuah kenyataan bahwa Tuhan kalian itu lahir tanggal 25 Desember dirayakan bukan dalam teks dan konteks Perjanjian Baru, tapi itu dirumuskan kemudian oleh bapak-bapak gereja atau orang Kristen lainnya, aku nggak tahu siapa, yang kebetulan sama dengan para dewa-dewa ini, gitu. Bill, kalau Hanukkah gimana, Bill? Hanukkah ada di dalam kitab Esther. Ya, jadi itu ditetapkan sebagai hari raya yang harus diperingati. Hanukkah itu ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Esther. Esther ya. 3 juta, kalau kebetulan tanggalnya itu sama, itu kan kebetulan aja. Itu udah di Oh iya. Bukan ya? Dari Makabe dipakai gak? Oke, jadi itu loh. Jadi kok bisa makan dengan Yesus? Iya, oke. Saya setuju, itu kebetulan saja sama. Ya udah, kalau Anda mengatakan itu kebetulan aja sama, ya udah kebetulan sama dengan pagan. Itu. Iya. Iya, udah. Habis perkara. Kebetulan sama dengan pagan. Tapi jangan pagan. Iya. Jadi bedanya Tritunggal sama Oneness itu gimana sih? Tritunggal itu kalau Oneness kan semuanya kalau ya Oneness itu semuanya Yesus. Gimana sih? Gue nggak tahu deh. Kalau Tritunggal kan Bapa semuanya Yesus kayaknya. Baik, saya jelaskan ya Bang. Nah, silakan. Pemahaman tentang Trinitas ini adalah cara pandang bapak-bapak gereja. Artinya bahwa kata Trinitas itu tidak tertulis dengan jelas dan tegas di dalam Alkitab. Nah, namun bapak-bapak ya itu kan faktanya begitu. Jadi dasar adanya Trinitas atau doktrin Trinitas ini merujuk kepada amanat agung, Bang. Amanat agung di sini ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Demikian bunyinya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Nah, disitulah dasar adanya dicetuskannya doktrin Trinitas tadi. Nah, bagaimana bila diperhadapkan dengan Oneness atau Jesus only tadi? Nah, di sini hanya merujuk kepada cara pandang masing-masing orang. Artinya Tuhan itu tetap satu dan sama.
tapi cara pandang atau cara menafsirkan orang itu berbeda-beda. Namun di sini muncul kecenderungan masing-masing ingin menonjolkan penafsirannya bahwa dia saja yang benar. Nah, itu yang menimbulkan perbantahan antara sesama Kristen, antara cara pandang Yesus only atau oneness dengan Trinitas. Begitu, Bang. Jadi Tadi itu jadi bapak itu, sang bapak itu tentang ini, bro. apa itu? Yang ini apa sih namanya, yang anggur itu ya? Anggur dan roti sebenarnya kekristenan itu kan keimaman kita dari keimaman Melkisedek. Nah, lihat Melkisedek waktu ketemu Abraham, dia membawa roti dan anggur kan? Terus? Nah, itulah keimaman kita. Karena yang dijanjikan di dalam Mazmur 110 itu kan keturunan Daud. Nggak ada kan keturunan Daud imam. Ya mungkin ada orang bilang ya keturunan Daud juga termasuk keturunan raja ya dan imam ya. Tetapi Yesus itu keimamannya dari Melkisedek gitu, Bro Bill. Ya, berarti Dari yang dikatakan engkau akan menjadi keturunan selama-lamanya. Karena siapa yang bisa selama-lamanya, yang hidup sama Yesus gitu. ayatnya di mana? Kita mesti Jadi cek dulu nubuatan ayatnya. dari Mazmur 110 itu kepada Yesus. Ayatnya di Melkisedek mana itu. itu? Ayatnya di mana dalam tanah? 10:4. Hah? Mazmur 110:4. 110:4. Ada kata Kalau selama-lamanya ya. kisahnya apa? Kisahnya Abraham kan? Taruh 110 ayat 4. Ya, Mazmur. Ya, 110 Yes, ayat 110 ayat 4. Oke. 110 ayat 4. Lihat di Sefaria. Satu 10. Ayat 4. Kalau 10 ayat 4. Nisbah Hasem velo ithem atem kohen leolam al defarti melek sedek ya. Melkisedek. Jadi Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengagalkannya. Ya, you are a priest forever. Engkaulah imam untuk selamanya. A rightful king, raja yang benar. By my decree, lewat keputusanku. Jadi Melkisedek itu dikatakan menjadi hakim selama-lamanya, as a rightful king, yaitu raja yang benar menurut keputusan Tuhan. Kita lihat maksudnya apa di situ. Oke. The Lord swore and will not repent. Tuhan itu bersumpah dan tidak akan menyesali. Ya. Since Abraham was afraid lest he be punished for the troops that he had killed, it was said to him. Jadi sejak Abraham dia khawatir bahwasanya dia akan dihukum oleh karena tentara yang dibunuhnya, it was said to him, dikatakan sehubungan dengan dia di dalam Kejadian 15 ayat 1, fear not Abraham, janganlah takut Abraham gitu. Jadi ada garansi Tuhan supaya dia jangan takut ya. Terus atakohen leolam kol beriti mikol Melkisedek dan dan tidak akan menyesal, artinya over the good that he spoke about you, tentang hal-hal baik yang dia katakan kepadamu. Terus Melkisedek ya, debarti Melkisedek, engkau adalah imam selama-lamanya oleh karena perkataan Melkisedek. From you will emerge a priesthood, daripada mula akan muncul keimamatan, and the kingship, dan kerajaan, that your children will inherit from Shem,
yang mana engkau mewarisinya dari Shem, leluhurmu. The priesthood, the kingship, keimamatan dan kerajaan which were given to him, yang diberikan kepadanya, dibarti Sedek, dibarti Melkisedek, artinya huruf yud yang ditambahkan itu seperti di dalam ratapan 1, the city that has one so populous, because of the speak of Melkisedek, oleh karena perkataan Melkisedek, because of the command of Melkisedek, oleh karena perintah Melkisedek, you are a priest, engkaulah imam, Kohen. Kata Kohen ini bear the connotation of priesthood and rulership, mengemban dua jabatan, yaitu imam dan juga penguasa, seperti dalam 2 Samuel 18 ayat 18. Jadi keimamatan Melkisedek itu adalah gambaran ke depan, ke zaman cucunya, cicitnya yang bernama Musa, ketika nanti keimamatan itu diambil dari keturunan Musa, Lewi, gitu. Jadinya kata leolam itu selamanya ialah selama dari keturunannya. Kita lihat Melkisedek ini adalah Shem, anaknya Noah. Nah, tongkat estafet Torah itu mulai dari Adam, keturunan ke-10 ke Noah, baru ke Shem. Nah, itu Melkisedek adalah Shem. Torahnya dalam bentuk oral Torah. Nah, baru nanti keimamatan daripada Melkisedek atau Shem ini akan datang kepada generasinya ke zaman bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir. Nanti akan ada keimamatan Lewi. Makanya pada waktu itu belum ada Lewi, zamannya si Melkisedek. Jadi Melkisedek adalah imam Tuhan, ya, imam yang kudus dari Tuhan, tapi bukan di dalam keimamatan Lewi masuknya. Dia adalah cikal bakal dari keimamatan Lewi, leluhur daripada keimamatan Lewi, sebagai role model atau contoh. Nah, apakah Yesus itu keimamatan yang menurut keimamatan Lewi? Kalau bisa dikatakan tidak, ya. Karena pertama, kalau keimamatan Lewi dia harus dari keturunan siapa namanya? Keturunan Lewi, ya. Baru dia bisa. Sementara dia kan bukan keturunan Lewi dan bukan keturunan Yehuda juga. Jadi dia nggak bisa menjadi imam. Nah, kalau dikatakan Yesus itu sebagai keturunan Goim, keturunan imamat Goim atau bukan Lewi, bisa aja karena dia mengambil dari Shem yang bukan bangsa Israel, karena belum ada bangsa Israel. Gitu kurang lebih, Bo.